"Bangun Pak, kayak ada orang Pak di rumah kita," ucap Bu Oyat membangunkan Pak Hakim suaminya. "Aduh, apa sih Bu?" geram Pak Hakim sambil kembali menarik selimutnya. "Itu loh Pak, coba lihat ke rumah, kayak ada orang. Malam-malam gini takutnya ada maling loh Pak." Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di dalam rumah, seperti tersenggol seseorang. Pak Hakim pun segera bergegas keluar kamar sambil membawa sebuah golok yang dia ambil dari dalam lemarinya. Perlahan Pak Hakim membuka pintu. Dia mengintip sedikit demi sedikit dari celah pintu yang sudah terbuka, berjalan perlahan ke dalam rumah yang gelap, yang hanya disinari oleh sinar cahaya bulan. Seketika kakinya terhenti ketika melihat 3 orang bertopeng hitam sedang berusaha membongkar televisi yang ada di rumahnya. Tanpa pikir panjang, Pak Hakim langsung menekan stop kontak lampu yang ada di sampingnya. Saat lampu menyala, ketiga orang bertopeng itu langsung terkejut. Apalagi saat melihat Pak Hakim sudah berdiri di belakang mereka dengan menggenggam sebuah golok berukuran panjang. Suara teriakan Pak Hakim menambah kepanikan ketiga orang bertopeng itu. "Maling! Maling!" Sontak saja ketiganya berlari meloncati sebuah jendela yang sebelumnya sudah mereka bongkar. Dari belakang, Pak Hakim terus mengejar ketiga orang itu sambil mengacungkan golok yang dari tadi ia genggam. Warga yang mendengar teriakan Pak Hakim pun satu persatu langsung keluar rumah membawa senjata tajam dan mulai ikut mengejar ketiga maling itu. Ketiganya berlari begitu cepat. Warga yang mengejar mereka tertinggal cukup jauh. Hingga pada satu kesempatan, ketiga maling itu berlari ke arah hutan, membuat warga makin kesulitan mengejar ketiga pencuri itu. Ketika sedang panik-paniknya berlari, salah satu dari pencuri itu tersandung sebuah akar yang cukup besar, yang membuat badannya harus terjatuh terhempas ke depan mencium tanah yang dipenuhi daun kering. Kedua pencuri yang melihat salah satu temannya terjatuh langsung berusaha membangunkannya. Salah satu dari mereka mencoba melepaskan kaki temannya yang sedikit terlilit oleh akar, sedangkan yang satunya lagi berusaha menarik tangan si teman yang terjatuh agar segera dapat berdiri. Mata ketiganya terus melihat ke arah warga yang terlihat semakin mendekat. Walau wajahnya tertutup oleh topeng, namun kepanikannya tidak bisa disembunyikan dari mata ketiganya. Akhirnya, saat akar berhasil dilepaskan, si pencuri yang terjatuh itu langsung ditarik oleh temannya dan langsung berlari kembali. Namun baru saja mereka berlari, tiba-tiba terdengar suara tembakan ke arah mereka bertiga. Salah satu dari mereka yang dari tadi membantu melepaskan lilitan akar di kaki temannya yang terjatuh. Dia terjatuh begitu saja. Kedua temannya melihat ke arah belakang. Mereka melihat temannya meminta tolong karena tertembak di bagian kakinya. Saat akan menolong, perasaan ragu tiba-tiba muncul di hati keduanya. Selain melihat warga yang sudah semakin dekat, mereka ragu melihat temannya yang sudah tertembak. Sudah jelas dia tidak akan bisa berlari
dan hanya akan menjadi beban untuk keduanya. Si pencuri yang tertembak terus berusaha mengulurkan tangannya, berharap kedua temannya segera menarik dirinya untuk dibantu berdiri. Namun sayang, kedua temannya terlihat begitu kebingungan dan malah langsung berlari meninggalkannya. Keduanya terus berlari dengan cepat. Walau mereka mendengar dengan jelas suara temannya meminta tolong, namun rasa takut terus menghantui mereka berdua. Yang mereka pikirkan saat ini adalah menyelamatkan diri mereka sendiri. Si pencuri yang ditinggalkan karena tertembak di bagian kakinya terus berusaha berdiri. Namun rasa sakit di kakinya membuat dia benar-benar tidak berdaya. Matanya terlihat melotot menatap ke arah dua temannya yang sudah berlari sangat jauh meninggalkannya. Dalam hatinya menggumpal rasa sakit hati kepada kedua temannya. Kini dirinya mulai pasrah. Perasaan marah kepada kedua temannya seketika berubah menjadi rasa takut saat warga sudah benar-benar berada di hadapannya. Pak Hakim yang sudah kesal dengan kelakuan mereka yang sudah berniat mencuri di rumahnya langsung melayangkan satu bacokan ke arah wajah si pencuri, hingga membuat si pencuri tersungkur ke belakang dari duduknya. Warga yang tak kalah ikut kesal pun langsung beramai-ramai memukuli si pencuri yang sudah tak berdaya itu. Tak ada satu warga pun yang melerai aksi itu. Mereka semua begitu asik menyiksa sampai si pencuri terlihat tidak bergerak sama sekali. Setelah puas menyiksa si pencuri, salah satu dari warga mencoba membuka penutup wajah si pencuri, dan terlihatlah wajahnya yang sudah babak belur dipenuhi dengan darah dan nanah. Wah, ini si anak kampung sebelah nih yang suka keliling di kampung kita, ucap salah satu warga sambil menunjuk-nunjuk jarinya ke arah wajah si pencuri. Pantes aja lu sering main kesini, ternyata ada niat gak baik lu, ucap salah satu warga lainnya. Tiba-tiba suara batuk terdengar dari arah si pencuri. Mulutnya mengeluarkan darah yang begitu banyak. Napasnya terdengar begitu berat keluar dari hidungnya, menandakan kalau si pencuri itu masih bernyawa. Namun semua itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Pak Hakim. Dengan kejam, dia langsung menebas leher si pencuri hingga hampir terputus. Semua yang melihat kejadian itu langsung beringsut mundur saat melihat darah keluar seperti air kencing dari leher si pencuri yang begitu banyak. Suara tawa puas terdengar dari mulut Pak Hakim. Mati kau bangsat, inilah akibatnya kalau berani mencuri di rumahku, ucapnya seraya meludahi wajah si pencuri. Setelah itu mayatnya dimasukkan ke dalam karung dan langsung dipulangkan beramai-ramai ke rumahnya yang berada di kampung sebelah. Setelah sampai di rumahnya, ibu dan adiknya terlihat tidak kuasa menahan air mata saat melihat tubuh anaknya sudah menjadi mayat dengan kepala yang hampir putus. Tanpa ada rasa kasihan, warga terus mencaci ibu dan adik si pencuri hingga keduanya tak bisa berkata apa-apa. Dari kejauhan, kedua teman si pencuri yang bernama Ari dan Iwan mengintip di balik pohon, menyaksikan temannya yaitu Roni
sudah tidak bernyawa dengan kepala yang hampir putus. Rasa sesal mulai muncul di hati Ari dan Iwan karena sudah meninggalkan temannya. Namun, jika saat itu Ari dan Iwan menolong Roni, sudah jelas ketiganya akan tertangkap dan akan bernasib sama seperti Roni. Tidak lama kemudian, datanglah warga penduduk asli kampung itu. Salah satu orang yang dituakan mencoba berbicara baik-baik kepada Pak Hakim dan warga yang dibawa oleh Pak Hakim. "Sudahlah Pak, kami minta maaf jika salah satu dari kampung kami mencoba mencuri di kampung Bapak. Tapi sekarang kalian mau apa lagi? Tidak perlu mencaci keluarganya. Toh anaknya sudah kalian bunuh dengan kejam." Pak Hakim yang mendengar ucapan orang itu langsung membantah perkataannya. "Alah, aku hanya memberikan pelajaran kepada orang yang seenaknya mengambil hartaku." Setelah berucap seperti itu, tiba-tiba salah satu pemuda di kampung itu maju ke hadapan Pak Hakim dan langsung berteriak, "Jangan kalian anggap diri kalian paling benar. Kalian lihat apa yang sudah kalian lakukan. Sebaiknya kalian kembali ke kampung kalian. Kalau tidak, terpaksa kami harus mengusir kalian dengan kekerasan." Melihat warga yang cukup banyak, Pak Hakim pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia langsung mengajak warga yang dia bawa untuk pulang kembali ke kampungnya. Keesokan harinya, Roni langsung dikuburkan oleh ibunya dan dibantu oleh warga setempat. Diketahui meski Roni meninggal saat mencuri, namun Roni adalah salah satu pemuda kampung yang cukup ramah dan akrab dengan warga yang lainnya. Sebenarnya Roni adalah pemuda yang dikenal baik oleh warga. Namun pengaruh kedua temannya, yaitu Ari dan Iwan, yang membuat Roni menjadi seperti itu. Ditambah lagi kondisi keluarganya yang serba kekurangan, memaksa Roni harus melakukan hal tersebut. Saat melangsungkan pemakaman, Ari dan Iwan tidak terlihat berada di lokasi. Diketahui dari para orang tuanya bahwa Ari dan Iwan pergi ke Jakarta subuh tadi dengan alasan ada tawaran pekerjaan dari salah satu temannya di Jakarta. Beberapa warga mencurigai kalau Roni melakukan aksinya bertiga bersama Ari dan Iwan. Namun tidak ada satupun warga yang berani berbicara. Singkat waktu, malam pun tiba. Kedua kampung itu terlihat sangat sepi. Tidak seperti biasanya, orang-orang di kedua kampung itu tidak satupun terlihat berada di luar rumah selepas maghrib. Malam itu, Pak Hakim sedang tertidur bersama istrinya. Tiba-tiba dia terbangun karena ingin buang air kecil. Ia pun beranjak dari kasurnya keluar kamar menuju kamar mandi. Saat ia melewati dapur, tiba-tiba ia mendengar suara orang batuk dari kamar mandi. Perlahan dia pun mendekat ke arah pintu kamar mandi. Dia mencoba mendorong pintu itu, namun seperti dikunci dari dalam. Dia tidak sadar kalau dia hanya tinggal berdua bersama istrinya di rumah itu. "Woi, siapa di dalam?" teriak Pak Hakim sambil menggedor pintu kamar mandi. Namun tiba-tiba pintu kamar mandi malah balik digedor dari dalam kamar mandi. Sontak Pak Hakim pun kaget mendengar suara pintu kamar mandi yang digedor dari dalam.
Hingga tak lama suara itu pun berhenti. Tiba-tiba terdengar kembali gedoran yang cukup keras, namun bukan dari arah pintu kamar mandi, melainkan dari jendela yang berada di dapur. Seketika ia melirik ke arah jendela, namun dia tidak melihat siapa-siapa. Saat dia mulai merasa ketakutan, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dengan kencang. Kini terlihat jelas ada sesuatu yang berdiri di kamar mandi. Mata Pak Hakim berputar dari atas ke bawah, melihat wujud sosok yang berdiri tersebut. Terlihat kain putih yang sangat kucel dipenuhi dengan tanah. Semakin dia melihat ke atas, semakin terlihat bagian badan yang dipenuhi dengan darah. Kaki Pak Hakim mulai bergetar. Penglihatannya semakin ke atas, dan terlihatlah dengan jelas sesosok pocong dengan kepala hampir putus. Ia memelototkan matanya ke arah Pak Hakim. Badan Pak Hakim bergetar dengan sangat hebat dan seperti susah untuk digerakkan. Namun ketika pocong itu mulai mendekat, Pak Hakim mulai tersadar dan langsung berlari kembali ke kamarnya. Hingga keesokan harinya, Pak Hakim pun sakit, badannya panas dan terus bergetar. Warga satu persatu yang menjenguknya mulai merasa ketakutan mendengar istri Pak Hakim bercerita kalau Pak Hakim semalam melihat pocong mirip dengan si pencuri yang telah meninggal itu. Hari pun berjalan seperti biasa. Namun setiap menjelang malam, keadaan di dua kampung itu masih terlihat sangat sepi. Desas-desus mulai beredar, banyak yang melihat pocong keliling di kedua kampung itu. Tidak hanya di kampung Pak Hakim, ternyata di kampung tempat tinggal Roni sendiri, pocong Roni sering mendatangi warga satu persatu. Seperti kejadian ini yang menimpa seorang penjual bakso keliling. Malam itu dagangannya sudah habis. Ia memutuskan untuk pulang. Tiba-tiba di perjalanan ada yang berteriak memanggilnya. "Pak, baksonya Pak." Dia pun berhenti dan menjawab, "Habis Bang baksonya." Matanya mengedarkan pandangan ke kiri dan ke kanan, mencari seseorang yang memanggilnya. Namun ia tidak menemukan satu orang pun berada di sekitarnya. Saat ia merasa kebingungan, tiba-tiba dari belakang ada suara yang berkata, "Kalau habis kepala aku aja Bang yang direbus." Si penjual bakso pun membalikkan badannya sekaligus. Saat menghadap ke arah belakang, betapa terkejutnya dia saat melihat tepat di depan wajahnya ada sesosok pocong dengan kepala yang hampir putus. Saking takutnya, dia pun langsung pingsan tanpa mengatakan apapun. Sampai keesokan harinya, ia ditemukan tergeletak pingsan di jalanan. Ada juga seorang ibu-ibu yang bercerita, dia adalah istri dari salah satu orang yang ikut memukuli Roni. Panggil saja namanya Bu Ati. Malam itu Bu Ati berada di rumah sendirian. Suaminya sedang pergi keluar kota dikarenakan ada sebuah pekerjaan. Sekitar pukul 3 malam, ia tidak bisa tertidur. Ia pun memutuskan untuk pergi ke ruang tengah.
Tiba-tiba terdengar suara suaminya memanggil dari arah luar. "Bu, buka pintunya, Bu." Tanpa pikir panjang, Bu Ati pun berlari kecil ke arah pintu dan langsung membuka pintunya. "Loh, kau udah pulang, Pak? Katanya mau pulang besok." Kenapa lehernya, Pak? Kok miring gitu?" tanya Bu Ati dengan penuh keheranan. "Oh, ini sakit leher, Bu," jawab suaminya sambil berlalu masuk ke dalam rumah. Bu Ati memperhatikan suaminya yang begitu terlihat sangat aneh. Dia melihat suaminya berjalan terus dengan kepalanya yang selalu miring ke arah samping. Namun Bu Ati tetap berpikir positif. Mungkin saja dia lelah, gumam Bu Ati dalam hatinya. Bu Ati pun mulai mengikuti suaminya masuk ke kamar. Bu Ati keheranan melihat di kamar tidak ada siapa-siapa. Padahal dia yakin tadi suaminya masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba dari kursi tengah rumah terdengar suara suaminya memanggil, "Bu." Jelas Bu Ati pun kaget melihat suaminya kini berada di kursi tengah rumah. Padahal dia lihat dengan jelas kalau suaminya masuk ke dalam kamar. Belum sempat Bu Ati berkata, suaminya sudah menyuruh untuk memijat pundaknya. Bu Ati pun berjalan mendekati dan langsung memijat pundak suaminya. "Lehernya sakit kenapa, Pak?" Baru saja Bu Ati bertanya seperti itu, tiba-tiba terdengar suara HP yang berbunyi. "Sebentar ya, Pak." Bu Ati pun berjalan mengambil HP yang disimpan di meja belakang kursi. Saat dia mengangkat HP-nya, wajah Bu Ati tiba-tiba berubah menjadi terkejut melihat ada panggilan masuk dari suaminya. "Loh, HP Bapak di mana, Pak? Kok ini ada panggilan masuk dari HP kamu?" Tak ada jawaban dari suaminya. Tanpa ragu, Bu Ati pun langsung mengangkat panggilan telepon tersebut. Saat ia mendekatkan HP itu ke telinganya, terdengar suara laki-laki yang benar-benar dia kenal adalah suara suaminya. Bu Ati tak bisa berkata apa-apa, apalagi saat suara itu mengatakan, "Aku tidak jadi pulang, Bu. Mungkin aku akan menginap 1 malam lagi." Bu Ati hanya terdiam kebingungan dengan semua ini. Jika suaminya tidak jadi pulang, lalu sekarang yang bersamanya ini siapa? Seketika semua lampu mendadak mati dan sambungan telepon pun menjadi ikut terputus. Bu Ati pun mulai ketakutan. Tanpa aba-aba, dia langsung berlari ke arah pintu luar. Namun belum Bu Ati sampai ke arah pintu, tiba-tiba pintu itu seperti ada yang menutup dengan kencang. Saat Bu Ati mencoba membuka pintu itu seperti terkunci dari luar. Bu Ati terus menggedor pintu itu dan berteriak minta tolong. Namun suaranya seperti tak ada yang mendengar. Tiba-tiba ada panggilan masuk kembali di HP yang masih ia genggam. Dia berpikir itu adalah telepon dari suaminya kembali. Dia pun langsung mengangkat telepon itu dan langsung berkata, "Pak, tolong Pak, kamu di mana Pak? Aku takut Pak." Namun tak ada jawaban sedikit pun. Ia terus-menerus menempelkan HP itu ke telinganya hingga tiba-tiba terdengar suara dari HP itu. "Shh,
Jangan takut, aku di sini. Karena Bu Ati takut, Bu Ati langsung membanting HP-nya hingga rusak. Namun setelah ia membanting HP-nya, tiba-tiba lampu akhirnya kembali menyala. Bu Ati pun mulai merasa lebih tenang. Namun saat ia membalikkan badannya, ternyata di belakang Bu Ati sudah ada pocong berwajah hitam dengan leher yang hampir putus. Tidak sampai di situ. Kali ini ada seorang bapak-bapak tukang ojek yang diteror oleh pocong Roni. Malam itu Pak Ujang mangkal sendirian, berharap ada satu penumpang lagi sebelum ia pulang. Tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda menghampiri dirinya dan minta diantar ke suatu tempat. Tanpa ada kecurigaan, Pak Ujang pun langsung menyalakan sepeda motornya dan langsung menyuruh pemuda itu untuk naik ke atas motornya. Setelah beberapa jauh mereka berjalan, tiba-tiba Pak Ujang teringat kalau helm yang biasa dia pakai tertinggal di pangkalan. Waduh, helm bapak ketinggalan di pangkalan nih Den. Gimana ya? Ucap Pak Ujang. Namun tiba-tiba pemuda itu menjawab, enggak kok Pak, ini udah saya bawain. Pemuda itu pun menyodorkan helm dari arah belakang. Setelah Pak Ujang mengambil helm yang pemuda itu sodorkan, Pak Ujang pun langsung turun dari motornya dan melihat ke arah belakang, bermaksud mengucapkan terima kasih. Namun ternyata pemuda yang dari tadi ia bonceng sudah menghilang begitu saja. Loh, barusan kan nyodorin helm, kok udah hilang gitu aja? Mata Pak Ujang melihat ke kiri dan ke kanan, namun pria itu tetap tidak ada. Tiba-tiba dari arah helm yang dia pegang terdengar suara. Cari apa Pak? Pak Ujang pun terkejut mendengar suara dari arah helm yang dia pegang. Setelah dia melihat, ternyata yang dia pegang bukanlah sebuah helm, melainkan sebuah kepala pocong buntung dengan wajah hitam dan penuh dengan darah. Itu hanya sebagian kecil teror yang dialami oleh warga. Masih banyak warga yang bercerita kalau sering melihat pocong Roni berkeliling di dua kampung itu. Hingga akhirnya warga memutuskan untuk menyebutnya sebagai poling atau yang dikenal dengan pocong keliling. Cerita tidak hanya sampai di sini saja. Masih ingat dengan Ari dan Iwan, teman Roni yang pergi meninggalkan Roni saat sedang dikejar oleh warga. Dari awal diketahui kalau mereka berdua langsung pergi merantau ke Jakarta setelah kejadian malam itu. Apakah mereka berdua terbebas dari segala masalah? Tentu tidak. Pocong Roni tidak hanya berkeliling di dua kampung itu saja. Ari dan Iwan yang sudah jauh di Jakarta pun ternyata ikut diteror oleh pocong Roni. Ari dan Iwan ternyata sampai kini belum menemukan sebuah pekerjaan. Mereka sekarang hanya menumpang tidur di kos teman mereka yang sudah bekerja di Jakarta, sambil mengharapkan ada sebuah pekerjaan yang akan memperkerjakan mereka berdua. Setiap tidur, mereka berdua selalu bermimpi
didatangi oleh sosok Roni yang sudah berubah menjadi pocong. Keduanya hampir merasa stres karena selalu terbayang-bayang wajah Roni yang selalu datang di mimpi mereka berdua. Hingga pada saat Ari sedang tertidur, tiba-tiba seperti ada yang berbisik ke telinganya. "Ri, tolong Ri." Ari pun terkejut dan langsung bangun dari tidurnya. Dia melihat ke sebelah kanan dan kiri. Ternyata dia hanya tidur sendirian. Namun saat ia melihat kembali ke arah kanan, ternyata sudah ada Iwan yang duduk membelakanginya. Sikap Iwan terlihat sangat aneh. Tiba-tiba Iwan berkata, "Temenin gue mati, Ri." Ari pun terkejut mendengar ucapan Iwan. Iwan perlahan membalikkan badannya ke arah wajah Ari. Dan setelah badannya berhadapan dengan Ari, ternyata itu bukanlah Iwan, melainkan Roni yang terlihat terluka parah, dipenuhi luka bacok di sekujur tubuhnya. Ari hanya terdiam kaku karena ketakutan. Sekali lagi sosok Roni itu berkata, "Ikut gua mati, Ri." Setelah berkata seperti itu, kepala Roni tiba-tiba terputus dan mengeluarkan banyak darah. Karena tak tahan, Ari pun akhirnya pingsan. Berbeda dengan Iwan. Saat itu ternyata Iwan sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan membeli keperluan ke sebuah warung. Saat ia sampai di warung yang dia tuju, Iwan memanggil si penjaga warung. Namun tak ada jawaban. Berkali-kali ia memanggil, namun masih saja tak ada jawaban. Saat ia ingin pergi, dari sudut matanya ia melihat laci yang terbuka. Iwan yang berlatar belakang suka mencuri saat masih berada di kampung, tanpa pikir panjang langsung masuk ke belakang meja kasir dan langsung menguras habis semua uang yang ada di laci itu. Iwan melihat ke kanan dan ke kiri, memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat aksinya itu. Setelah ada kesempatan, Iwan pun langsung kabur mengendarai motornya. Di dalam perjalanan, Iwan tertawa bahagia karena sudah berhasil menguras sejumlah uang dari warung tersebut. Namun tiba-tiba motor yang dikendarai oleh Iwan terasa menjadi berat. Dia merasa kalau ada orang duduk di jok belakang motornya. Tiba-tiba dari sisi sebelah kupingnya terdengar suara seseorang mengatakan, "Balikin, Wan. Lu mau mati kayak gua." Iwan pun seketika terkejut. Dia tak berani melihat ke arah belakang karena dia tahu suara yang berbicara itu adalah suara Roni. Iwan pun menambah kecepatan motornya, berharap menemukan keramaian orang-orang. Karena saat ini Iwan berada di jalanan yang sangat sepi. Tidak jauh dari pandangannya, ia melihat ada cahaya rumah di depan jalan yang akan ia lewati. Ia semakin menambah kecepatan motornya, berharap segera sampai pada tempat yang terang itu. Namun saat sampai di tempat yang terang itu, rem motor Iwan tiba-tiba mendadak tidak berfungsi sama sekali. Berkali-kali ia menekan rem, namun naas. Rem motor yang dia pakai
mendadak menjadi blong. Iwan pun mulai panik. Iwan mencoba memberanikan diri melihat ke belakang menggunakan kaca spion. Saat mata Iwan mulai melihat ke arah spion, ternyata di belakang joknya sudah ada pocong yang juga sama-sama melihat Iwan dari arah spion. Pocong itu tersenyum kepada Iwan. Iwan pun benar-benar panik dibuatnya, karena sudah tidak bisa lagi mengendalikan motor yang tanpa rem dan panik melihat pocong di belakangnya. Iwan pun tak sadar kalau dia hampir melewati rel kereta api tanpa pembatas. Seketika Iwan tersadar saat ia mendengar klakson kereta api yang cukup kencang. Namun naas, motor yang Iwan kendarai terlebih dahulu menginjak rel kereta api bersamaan dengan kereta api yang melintas menghantam tubuh Iwan. Keesokan harinya, ada seorang pemulung yang melihat sebuah motor yang sudah hancur. Ketika pemulung itu mendekati motor tersebut, ternyata tidak jauh dari motor itu terlihat jelas ada kepala Iwan yang sudah hancur tanpa memiliki badan. Sesudah kejadian itu, Ari tak jadi mencari pekerjaan di Jakarta. Ia pulang kembali ke rumahnya yang ada di kampung. Namun, keadaan Ari kini semakin aneh. Ari selalu berteriak minta maaf pada malam hari. Semakin hari, keadaannya semakin buruk, sampai Ari sudah dianggap orang gila oleh penduduk setempat. Sedangkan Pak Hakim, sakitnya tak kunjung sembuh. Semakin hari, sakitnya semakin parah. Setiap hari dia selalu berkata kalau dia selalu didatangi oleh pocong Roni. Karena sakitnya yang semakin parah, akhirnya usahanya sedikit demi sedikit mulai bangkrut. Istrinya tiba-tiba pergi begitu saja, meninggalkan Pak Hakim yang sakit parah. Kini dia tinggal sendirian di rumah. Setiap hari selalu terdengar suara Pak Hakim berteriak seperti orang ketakutan. Tak ada warga yang mau mengurus Pak Hakim, karena semasa sehatnya Pak Hakim dikenal sebagai orang yang kejam dan sangat angkuh. Hingga beberapa hari kemudian, warga tidak pernah lagi mendengar suara Pak Hakim berteriak. Warga pun mulai merasa ada yang aneh, karena setiap melewati rumah Pak Hakim selalu tercium bau busuk yang sangat menyengat. Akhirnya 3 orang warga memutuskan mengecek keadaan Pak Hakim. Mereka bertiga berkeliling di rumah Pak Hakim yang cukup luas, namun sama sekali tidak menemukan Pak Hakim. Hanya bau busuk yang tercium sangat kuat berada di dalam rumah Pak Hakim. Ketiga warga itu pun mulai mengikuti dari mana bau busuk itu berasal. Ternyata bau busuk itu berasal dari kamar bagian atas. Mereka pun terus menyusuri mengejar kemana arah bau busuk itu, hingga mereka sampai di kamar atas. Pintu kamarnya tidak terkunci. Karena merasa ada yang aneh, mereka pun langsung membuka pintu kamar tersebut. Setelah pintu kamar itu terbuka, mereka bertiga seperti terkejut dan langsung berlari terbirit-birit keluar. Mereka pun mengumpulkan warga dan menceritakan apa yang sudah mereka lihat.
Ternyata yang mereka lihat adalah Pak Hakim yang sudah gantung diri, lidahnya menjulur begitu panjang, dan anehnya setelah diturunkan oleh warga, leher Pak Hakim terlihat hampir putus, sama seperti leher Roni saat ditebas oleh Pak Hakim. Cerita ini tidak hanya sampai di sini saja. Akan banyak cerita orang-orang yang diganggu oleh pocong keliling. Karena sampai sekarang eksistensi pocong keliling masih ada dan masih selalu mengganggu orang-orang, entah itu kalian, entah kami, atau siapapun. Tunggu cerita pocong keliling selanjutnya. Dan jangan selalu mendengarkan cerita ini sendirian, karena bisa saja saat ini pocong keliling ada di samping kalian.